Apa kabar? Ya, saya percaya semua dalam kondisi yang sehat di dalam perlindungan Tuhan. Terasa sangat aneh ya kalau saya hari ini bisa berdiri dan melakukan virtual streaming. Padahal setiap kali saya di rumah. Ya, jadi dimanapun kita berada, haruslah kita selalu menggunakan waktu tersebut untuk memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi pujian Come, Let Us Sing. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Marilah kita semua bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Come everyone, let us sing. Come, let us sing. Come, let us sing. Come with praise and adoration to the King. Come, let us sing. Come, let us sing. Come with praise and adoration to the King. For He is worthy of praise, for He is Lord, who was and is to come. Every knee shall bow and every tongue confess He is Jesus Christ. He is Jesus. He is Jesus Christ the Lord. Come, let us sing. Come, let us sing. Come, let us sing. Come with praise and adoration to the King. Come, let us sing. Come, let us sing. Come with praise and adoration to the King. For He is worthy of praise, for He is Lord, who was and is to come. Every knee shall bow and every tongue confess He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ the Lord. Mari kita menggunakan suara kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang telah menyelamatkan semua daripada kita. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dialah layak kita puji dan sembah. Marilah kita, come, let us sing. Come, let us sing. Come, let us sing. Come with praise and adoration to the King. Come, let us sing. Come, let us sing. Come with praise and adoration to the King. For He is worthy of praise, for He is Lord, who was and is to come. Every knee shall bow and every tongue confess He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. He is Jesus Christ. Every knee shall bow and every tongue confess He is Jesus Christ.
He is Jesus Christ. He is Jesus Christ the Lord. Haleluya, kita puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang berkelimpahan, di mana kami sekali lagi bisa berkumpul pada malam hari ini ya Tuhan, untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami sangat percaya bahwa persoalan ini adalah sangat mutlak dan penting bagi kehidupan kerohanian kami ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berkumpul secara personalia ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu tetap hadir di antara kami ya Tuhan. Kamu tetap berada di antara kami semua. Engkau yang akan menelitik setiap daripada hati kami ya Tuhan. Engkau yang akan berkarya, Engkau yang akan ikut hadir dalam persekutuan malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan segala semuanya itu hanya dalam tangan kudus-Mu. Dalam nama Tuhan kami bersyukur. Amin. Kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Jadi itu layak kita untuk menyerahkan kehidupan kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Marilah kita mulai dengan pelayanan, melayani Tuhan di bidang manapun yang kita pantas untuk kita melayani Tuhan. Biarlah seluruh bumi menyatakan kemuliaan Tuhan. Biarlah kita semua umat pilihan Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Ya seluruh bumi, ya seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyhurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, mulialah nama-Nya. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyhurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, mulialah nama-Nya. Kami adalah manusia pilihan Tuhan yang sangat beruntung, karena Tuhan mengasihi setiap daripada kami. Tuhan melayani kita terlebih dahulu, dan marilah kita sekarang akan mempersembahkan kehidupan untuk melayani Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan itu tercurahkan dan Tuhan akan merasa senang. Biar seluruh bumi memuji kebesaran-Mu. Biar yang bernafas memuji nama-Mu. Engkau layak, layak terima pujian, segala puji bagi-Mu. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggikan Dia, masyhurkan nama-Nya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, mulialah berilah pujian. Pujilah Tuhan seluruh umat-Nya, tinggi
tinggikan Dia, masyurkan namanya. Berilah hormat, pujian, agungkan Dia, mulia namanya. Mulialah namanya, mulialah namanya. Waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Pendeta Iwan Purnomo. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saudaraku kita masuk di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur karena kami masih diberi kehidupan sampai hari ini. Kami sadar nafas ini pun adalah daripada Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kami boleh bersekutu bersama dan juga boleh tetap bisa melayani Tuhan. Walaupun kami harus melayani secara online, kami juga bersekutu secara online. Kami yakin Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami. Apalagi di saat-saat sekarang ini Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Pakailah hamba-Mu pada malam hari ini hanya jadi saluran berkat. Apa yang hamba-Mu sampaikan kiranya hanya kebenaran yang berasal daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Kami percaya saudara-saudara yang di rumah yang mengambil bagian di dalam persekutuan ini semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa itu semuanya adalah karena kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan. Saya mengambil tema khotbah saya hari ini adalah Why worry? Mengapa khawatir? Mari kita baca nas kita dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Tapi kita hanya baca ayat 25 sampai 27 terlebih dahulu dan setelah itu jangan ditutup Alkitab saudara. Matius 6 ayat 25 sampai 27 demikian bunyinya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudaraku, apa itu khawatir? Apakah saudara bisa memberikan definisi tentang khawatir? Mungkin tiap-tiap orang akan mempunyai definisi yang berbeda. Ya, tapi hampir setiap orang pernah mengalami kekhawatiran. Ya. Apa itu khawatir? Saya akan memberikan dua rumusan tentang khawatir, saudaraku ya. Yang pertama, khawatir adalah satu keadaan tidak tenang, gelisah, atau ketakutan yang berlebihan yang tidak mempunyai penyebab yang spesifik. Ya. Garis bawahi saudaraku bahwa itu adalah kegelisahan, ketidaktenangan, dan ketakutan yang berlebihan. Itulah khawatir. Ya. Dan kadang-kadang tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Ya. Yang kedua, khawatir adalah perasaan yang timbul dari dalam diri manusia yang bersumber pada hati yang kurang percaya, dan itu sama artinya dengan meragukan kuasa Tuhan di dalam hidup kita ini. Ya, itulah rumusan tentang khawatir. Ya. Mungkin ada rumusan yang lain, tetapi saya yakin kurang lebih akan sama dengan rumusan ini, saudaraku ya. Keadaan tidak tenang, gelisah, dan ketakutan yang berlebihan, dan itu disebabkan kita kurang percaya atau seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Apa yang membuat saudara khawatir? Ada banyak macam yang bisa membuat kita khawatir, bukan? Ya, yang pada umumnya orang khawatir tentang apa? Tentang keuangannya. Ya.
Bagaimana kalau mungkin keuangan kita sudah mulai merosot, ya, mungkin di dalam situasi pandemi sekarang ini ada banyak pekerjaan yang mungkin turun omset, orang yang bekerja maafkan mungkin ada yang dirumahkan dan sebagainya, sehingga keuangannya mulai goyah dan mulai khawatir dengan keuangan. Ya. Mungkin juga khawatir akan masa depan. Bagaimana masa depan saya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ya. Bagaimana masa depan kita? Ada yang juga khawatir dengan pekerjaan atau karier, ya. Sehingga dia mungkin hari-hari ini menjadi confused, menjadi bingung, ya. Bagaimana pekerjaan saya menghadapi situasi yang sulit ini? Bagaimana karier saya ke depan? Mungkin bagi anak-anak muda, mereka memikirkan bagaimana karier mereka, apa yang harus dilakukan, apakah perlu berganti pekerjaan dan sebagainya. Atau anak-anak muda khawatir tentang jodoh yang belum datang. Ya, usia terus bertambah, tetapi belum ketemu jodohnya, pasangan hidupnya, dan mulai ada kekhawatiran di dalam hati mereka. Khawatir juga tentang sakit penyakit. Oh, mungkin hari-hari ini adalah normal, ya. Ada banyak orang khawatir tentang sakit penyakit dengan adanya corona ini, ya. Karena sampai hari ini belum diketemukan vaksinnya, ya, sehingga mungkin bisa menyebabkan kematian. Ya, khawatir tentang sakit penyakit, sesuatu yang mungkin wajar hari-hari ini kita hadapi, ya. Dan juga mungkin khawatir tentang situasi keamanan, ya. Keamanan bisa saja sewaktu-waktu berubah, atau juga memang kejahatan hari-hari ini makin bertambah, saudaraku, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ya. Hampir tidak ada tempat yang aman hari ini, saudaraku. Di mana-mana ada kejahatan. Manusia makin hari makin jahat, dan kejahatan makin hari makin meningkat di dalam jumlah maupun juga di dalam kualitas. Saudaraku, inilah beberapa kekhawatiran, dan mungkin saudara bisa menambahkan juga hal-hal yang lain yang membuat saudara khawatir. Tapi menurut survei, saudaraku, menurut survei bahwa 90% kekhawatiran itu tidak terjadi. Ya. Bahkan ada survei yang lebih daripada 90, 95, bahkan ada yang 98% kekhawatiran Anda tidak terjadi. Hanya 2%, hanya 5% yang terjadi. Oke lah, saya mengambil bilangan atau angka yang paling rendah, 90%. Kekhawatiran saudara tidak terjadi. Artinya apa? Kalau saudara punya 10 kekhawatiran, hanya 1 yang terjadi. Yang 9 tidak terjadi, saudara. Dan itu berarti kita khawatir untuk hal yang sia-sia. Ya. Seorang hamba Tuhan, Chuck Swindoll, berkata demikian. Kita memiliki kasih yang tersembunyi bagi kekhawatiran. Ketika satu kekhawatiran pergi melalui pintu belakang, kita menyambut kekhawatiran berikutnya melalui pintu depan. Kita senang memelihara kekhawatiran, atau bahasa yang sehari-hari adalah kita ini ketagihan kekhawatiran, saudaraku. Ya, mungkin saudara tertawa mendengar ini, tetapi mungkin itu saudara dan saya lakukan dalam hari-hari ini, saudaraku. Ada banyak orang yang ketagihan kekhawatiran. Ketika kekhawatiran yang satu sudah selesai, melalui pintu belakang kita menyambut, ya, kita menantikan justru kekhawatiran melalui pintu depan. Betapa menyedihkan kalau kita mempunyai kehidupan yang seperti ini, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita senang memelihara kekhawatiran. Nah, hari ini dari nats yang kita baca, ya, ini pengajaran Yesus, saudaraku. Saya ingin memberitahu kepada saudara, ada 5 alasan mengapa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Ya. 5 alasan saudara yang menjadi alasan saudara tidak perlu khawatir. Yang pertama, saudaraku, khawatir membuat Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini. Ayat 25 berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kalau saudara terus khawatir,
saudara tidak bisa menikmati kehidupan ini, saudaraku. Ayat 25 mengingatkan saudara dan saya, hidup ini lebih penting. Mari saudaraku, kita singkirkan, ya, kita kesampingkan hal-hal yang remeh itu, apa yang akan kita makan, yang akan minum dan pakai, ya, itu tidak lebih penting daripada hidup ini. Kalau saudara terus khawatir, saudara tidak bisa menikmati kehidupan ini, saudaraku. Hidup ini lebih penting. Dan jangan lupa hidup ini singkat, hidup ini sementara saja. Dan tidak bisa kita ulangi. Mari saudaraku, kita tidak atau kita hentikan kekhawatiran kita. Jangan terus khawatir dengan apa yang tidak saudara miliki. Tapi bersyukurlah dan nikmati saja dengan apa yang Anda miliki sekarang. Ya. Nikmati apa yang Tuhan berikan kepadamu sekarang ini. Kalau saudara nikmati yang Tuhan berikan, saudara bisa bersyukur dengan apa yang ada padamu, maka Tuhan akan menambahkan apa yang tidak ada padamu. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir dengan apa yang hendak kita makan, minum, pakaian. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin memberikan saudara satu kebenaran. Kalau saudara anak Tuhan, kalau saudara orang yang mau bekerja, saudara tidak mungkin kekurangan di dalam hal-hal makanan, minuman, dan pakaian. Camkan baik-baik, saudaraku. Sekali lagi, kalau saudara anak Tuhan, saudara mau bekerja, ya kalau saudara tidak mau bekerja itu lain cerita, saudaraku. Saudara malas tidak mau bekerja itu lain cerita. Anak Tuhan dan mau bekerja, saudara tidak mungkin kekurangan. Karena Tuhan berjanji akan memelihara anak-anaknya. Kalau hanya masalah makanan, pakaian, minuman itu Tuhan pasti akan memberikan kecukupan. Khawatir itu akan menghambat kemajuan seseorang dan menghambat keberhasilan seseorang. Karena khawatir itu mematahkan semangat. Orang yang khawatir tidak bisa semangat, orang yang semangat tidak bisa khawatir, saudaraku. Ya, oleh sebab itu, khawatir bisa jadi menghambat kemajuan saudara, menghambat pekerjaan saudara juga, menghambat cita-cita saudara. Karena sudah terlalu banyak khawatir, itu bisa menghambat. Khawatir adalah uang muka, down payment, saudaraku, untuk masalah yang mungkin tidak pernah terjadi dalam hidup Anda. Perhatikan saudaraku di sini, betapa sia-sianya kita khawatir. Karena mungkin hal-hal yang kita khawatirkan itu tidak terjadi, sangat besar kemungkinan tidak terjadi. Karena tadi dari 10 hanya 1 saja yang terjadi, yang 9 tidak terjadi. Nah, itu seolah-olah kita membayar uang muka untuk sesuatu yang tidak pernah terjadi. Membayar uang muka untuk sesuatu yang tidak pernah kita terima. Ya, betapa menyedihkan situasi ini, saudaraku. Nah, jadi dengan kebenaran ini mestinya kita tidak perlu khawatir, bukan? Yang kedua, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena khawatir membuang energi Anda sia-sia. Khawatir membuang energi saudara dan saya sia-sia itu. Mari kita lihat ayat yang ke-27, saudaraku, ya. Saudara di rumah bisa baca, tapi saudara bisa lihat juga PowerPoint saya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yesus mengingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Kalau engkau khawatir, apakah hidupmu bisa bertambah? Kalau engkau terus khawatir, apakah umurmu akan bisa bertambah? Tidak mungkin, bukan? Bahkan mungkin bisa berkurang, karena kekhawatiran menyebabkan penyakit, saudaraku. Ya. Jadi tidak ada gunanya itu. Ya. Yesus mengingatkan, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja, sejengkal saja, sehasta hanya setengah meter saja, saudaraku, pada jalan hidupnya. Tidak bisa, saudaraku. Bahkan mungkin memperpendek hidup saudara. Oleh sebab itu, saudaraku, khawatir adalah buang-buang waktu total. Karena ia tidak merubah apapun. Kalau saudara khawatir, situasi tidak berubah, bukan? Apakah kalau saudara khawatir, situasi bisa berubah jadi lebih baik? Yang terjadi biasanya sebaliknya. Kalau saudara terus khawatir, saudara pasti susah tidur. Ketika saudara susah tidur, saudara bangun besoknya, tubuhnya lemah, ya, makin jelek situasinya.
Oleh sebab itu, khawatir bisa jadi adalah buang-buang waktu total. Ia tidak merubah apapun. Apa yang khawatir lakukan hanyalah mencuri sukacita Anda dan membuat Anda terus sangat sibuk dengan tidak melakukan apa-apa. Sibuk tidak melakukan apa-apa, maksudnya apa, saudara? Ya sibuk berdiam diri. Saudara hanya terus melamun, saudara terus memikirkan hal-hal yang mungkin sekali lagi tidak pernah terjadi di dalam hidup saudara. Ingat saudaraku, khawatir tidak merubah apapun. Saya tambahkan di sini, double khawatir pun tidak bisa menyelesaikan masalah Anda. Saudara double khawatir saudara, saudara triple khawatir saudara, itu pun tidak menyelesaikan masalah saudara. Ya, daripada saudara khawatir, kalau saudara susah tidur, ya pakailah waktu yang tidak bisa tidur itu banyak, baca Alkitab, berdoa, ya. Itu akan memberikan saudara ketenangan, damai, sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, khawatir, ingat khawatir tidak merubah apapun, ya. Pakailah energi Anda untuk melakukan sesuatu yang bisa Anda lakukan, walaupun itu hanya hal-hal yang kecil. Ya. Sekali lagi yang kedua, engkau tidak perlu khawatir karena khawatir akan merampas energimu dengan sia-sia. Oleh sebab itu, daripada engkau dirampas oleh kekhawatiran, pakai energi saudara, pakai kekuatan yang masih ada pada saudara untuk melakukan sesuatu yang masih bisa saudara lakukan. Walaupun itu untuk hal-hal yang kecil. Lakukan sesuatu yang masih bisa saudara lakukan. Mungkin ada yang tidak bisa saudara lakukan. Tidak apa-apa saudaraku. Yang tidak bisa saudara lakukan itu nanti saudara serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang masih bisa saudara lakukan, mari kita lakukan. Walaupun itu hal-hal yang kecil. Dan seorang hamba Tuhan yang lain, Charles Spurgeon, berkata demikian, kekhawatiran kita tidak menghilangkan penderitaan hari esok, tapi hanya mengosongkan kekuatan kita hari ini. Itulah sebabnya saya katakan khawatir merampas energi saudara. Kekhawatiran tidak menghilangkan penderitaan hari esok, tidak menghilangkan masalah saudara. Bukan berarti saudara khawatir besok pagi saudara masalahnya selesai. Kan tidak begitu. Tetapi khawatir hanya mengosongkan kekuatan kita pada hari ini sehingga kita tidak berbuat apa-apa tadi. Ya, kita menjadi lemah, kita tidak ada semangat, kita malas untuk melakukan sesuatu dan kita tidak berbuat apa-apa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena khawatir adalah tanda orang yang kurang percaya. Kalau saudara terus khawatir, itu berarti saudara tanda orang yang kurang percaya. Ayat 30, Yesus mengingatkan kita. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, hidup saudara lebih berharga daripada rumput di ladang, bukan? Hidup saudara lebih berharga dari bunga bakung, bukan? Hidup saudara masih lebih berharga daripada burung di udara, bukan? Maka kalau Allah pelihara itu semuanya, Allah pasti memelihara saudara dan saya. Kalau engkau terus khawatir, berarti engkau kurang percaya dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan kemurahan Tuhan. Khawatir dan percaya tidak bisa berjalan bersama-sama. Kalau engkau khawatir, engkau kurang percaya. Kalau engkau percaya, engkau tidak usah khawatir. Itu sebabnya khawatir tidak bisa jalan bersama-sama dalam waktu yang sama bersama dengan percaya. Kalau sungguh kau percaya kepada Tuhan, mengapa engkau khawatir? Maka nasihat saya, pilihlah percaya daripada khawatir. Karena khawatir tadi membuang energi saudara. Percayalah pada pemeliharaan Allah. Percayalah bahwa Allah itu setia, Allah itu baik, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa. Dia penguasa alam semesta ini. Dia sanggup melakukan sesuatu untuk menjaga saudara, memelihara saudara, melindungi saudara. Dan di dalam nats ini Ia berjanji, Ia pasti dan sanggup menepati apa yang Dia janjikan itu. Yang Ia minta, yang Tuhan minta dari saudara dan saya adalah engkau percaya. Engkau percaya kepada Tuhan yang maha baik. Ya. Ketika Allah berjanji, Allah tidak pernah ingkari. Ketika Allah berjanji, Allah pasti sanggup menepatinya. Di dalam perikop ini kalau sudah baca sekali lagi, bunga bakung Dia dandani.
Burung di udara dia pelihara. Dikatakan burung di udara itu tidak tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Burung di udara hanya terbang ke sana ke sini mencari makan dan Tuhan memberi makan kepada mereka. Kalau begitu, mengapa engkau khawatir akan pemeliharaan Tuhan? Dalam segala sesuatu, saudaraku, apapun permasalahan saudara hari ini, tidak perlu kau khawatir. Karena, saudaraku, Tuhan yang berjanji untuk memelihara saudara, Dia adalah Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, yang pasti sanggup memberikan pemeliharaan kepada saudara. Yang saudara perlu adalah letakkan persoalan saudara, serahkan kekhawatiran saudara kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia akan memelihara saudara. Di dalam bagian Alkitab yang lain, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia yang memelihara. Kata serahkan di dalam Petrus itu dalam bahasa asli mempunyai arti lemparkanlah kekhawatiranmu. Lemparkan, saudaraku, artinya saudara lempar, saudara, jangan diambil lagi. Lemparkan itu di bawah kaki Yesus melalui doa-doa saudara. Melalui ketika saudara berdoa kepada Tuhan, ceritakan semuanya kekhawatiranmu. Berdoa kepada Dia, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku tentang masa depanku, tentang anak-anak, tentang orang tua, tentang karier. Tuhan, Kau tahu aku dalam masalah di dalam keuangan dan sebagainya. Letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, kalau engkau anak Tuhan, engkau mau bekerja, engkau tidak mungkin kekurangan. Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti memelihara. Dia setia kepada engkau. Hanya engkau dan saya yang seringkali tidak setia kepada Dia. Saudaraku, yang ketiga, sekali lagi, khawatir adalah tanda orang yang kurang percaya. Maka berhenti khawatir. Yang keempat, mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kekhawatiran Anda. Bapa di sorga tahu apa yang menjadi kekhawatiranmu, saudaraku, masing-masing. Sekali lagi, kita punya masalah atau kekhawatiran yang berbeda-beda. Tapi kita punya Bapa yang baik yang tahu apa yang sedang kau hadapi. Ayat 32, ayatnya berbunyi demikian, saudaraku. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya kasih warna kuning kata tahu itu, saudaraku. Kalau Bapa kita di sorga tahu apa yang kau dan saya butuhkan, bukankah itu cukup? Dia tahu dengan spesifik, dengan pasti apa yang saudara dan saya hadapi. Sekali lagi, masalah kita masing-masing berbeda, kekhawatiran kita masing-masing berbeda, tapi Tuhan tahu semuanya itu. Dan Bapa di surga itu tadi adalah Bapa yang baik. Saudara sebagai orang tua, kalau saudara tahu kebutuhan anak-anak saudara, saudara pasti melakukan segala sesuatu untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada anak saudara, bukan? Dan bahkan saudara ingin segala sesuatu yang terbaik buat anak-anak saudara, bukan? Dan kalau saudara sebagai orang tua di dunia ini yang penuh dengan kekurangan, yang masih penuh dengan kesalahan, tahu kebutuhan anak saudara, dan saudara mau memberikan yang terbaik untuk anak saudara, apalagi Bapa kita di surga yang sempurna dan yang maha besar, yang maha kuasa. Dia tidak hanya tahu, tapi Dia mau memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu, sekali lagi, ceritakan, letakkan semua beban kekhawatiranmu kepadanya, dan setelah itu yakinlah Bapa di surga tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Dan bagi saya itu sangat-sangat cukup, saudaraku, ya. Bukan berarti saya tidak pernah khawatir, saudaraku. Saya pun sebagai orang tua pernah khawatir. Ya. Kedua anak saya di Surabaya, kadang-kadang ada kekhawatiran juga. Ya, mereka belum sepenuhnya berhasil. Dalam situasi-situasi ini pun ada yang mengalami kesulitan. Saya pun ada kekhawatiran. Tapi ketika saya ingat hal ini, oh, saya punya Bapa di surga. Dia tahu apa yang sedang saya hadapi, Dia tahu apa yang sedang anak-anak saya hadapi, dan saya serahkan saja kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik untuk saya, Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anak saya, dan Tuhan pun tahu yang terbaik untuk saudara sekalian.
Oleh sebab itu jangan khawatir tentang apapun, tetapi berdoalah tentang apapun. Saudara bisa berdoa tentang apapun, saudaraku. Ya, apa yang saudara hadapi, semuanya saudara bisa berdoa apapun. Ceritakan kepada Tuhan. Kitab Nahum pasal 1 ayat 7 mengatakan dialah tempat pengungsian kita. Ketika kau di dalam kesusahan, kau di dalam kesulitan, kau di dalam kekhawatiran yang besar, dialah tempat pengungsian kita. Ceritakan semuanya, berdoalah tentang apapun. Yakinlah bahwa Bapa di surga tahu tentang apapun juga yang Anda perlu. Dan setelah itu jangan lupa bersyukurlah atas apapun yang telah Ia lakukan, dan bersyukurlah dengan apa yang akan Dia lakukan. Inilah iman, saudaraku. Ya. Sekali lagi saya mengajar saudara untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saudara, dan bersyukur untuk apa yang akan Dia lakukan walaupun ini belum terjadi, saudaraku. Ya. Bahwa Tuhan akan melihara hidup saya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Dan apapun yang terjadi di sana kita imani itu pun adalah baik. Itu adalah kasih setia Tuhan yang menyertai kita. Nah, oke. Jadi kita belajar, saudaraku, untuk bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan lakukan dan bersyukur dengan apa yang akan Dia lakukan. Ini iman, sekali lagi. Ya. Kalau saudara belum pernah lakukan, mari kita coba lakukan, saudaraku, ya. Kita belajar, maksud saya, melakukan hal seperti ini, ya. Yakin bahwa Tuhan pelihara saya, Tuhan jaga saya, Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya pada waktu-waktu yang akan di depan kita ini. Walaupun itu belum terjadi, saudaraku, ya. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya sejauh doa, oleh sebab itu berdoalah, ya. Jarak antara kita dengan Bapa kita di sorga hanya sejauh doa. Kalau saudara, jarak bumi dan bulan itu sudah jauh, hanya beberapa orang yang sudah sampai di sana. Jarak bumi dengan matahari terlalu jauh, tidak ada seorang pun yang sampai di sana. Ya, dan kalau sampai di sana pun mati, saudaraku, ya, karena kepanasan. Bapa kita di sorga itu terlalu jauh kalau saudara mau tempuh dengan pesawat, tetapi Dia hanya sejauh doa. Jadi ketika engkau berdoa, itu engkau menghampiri hadirat Tuhan. Jadi berdoalah. Sekali lagi, berdoa tentang apapun. Yang terakhir, yang kelima. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Karena saudara bisa hidup dengan iman kepada Tuhan dari sehari ke sehari. Ayatnya di dalam ayat 34, saudaraku. Berbunyi demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita tidak perlu khawatir karena kita bisa hidup dengan iman kepada Bapa di sorga dari sehari ke sehari. Ya. Hidup hari esok sepenuhnya berada di dalam kekuasaan Tuhan. Percayakan hari esok yang tidak Anda ketahui kepada Allah yang mengetahuinya. Saudara dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 2 hari lagi, 1 minggu lagi, bahkan 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Tidak tahu. Ya. Tetapi Tuhan kita tahu, bukan? Maka percayakan hari besok yang tidak saudara dan saya ketahui kepada Allah yang mengetahuinya. Bukankah itu indah sekali, saudaraku? Bukankah itu satu kehidupan yang baik? Saudara bisa percayakan hari esok saudara kepada Tuhan. Bukan berarti sekali lagi di hari esok tidak ada masalah. Pasti ada masalah. Selama saudara hidup, saudara dan saya punya masalah kok. Tetapi percayakan itu kepada Tuhan. Semuanya itu akan menjadi baik. Kita tidak tahu kapan pandemi ini selesai. Mungkin bisa 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau mungkin 2-3 tahun lagi. Who knows? Siapa tahu, saudaraku. Tapi Tuhan itu tahu semuanya. Ya, maka kita punya Tuhan. Kita bisa hidup dari sehari ke sehari. Pengalaman bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka harus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Dan ketika mereka berputar di padang gurun, tentu mereka tidak bisa bekerja. Lalu bagaimana mereka makan? Karena Tuhan yang memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, maka Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Setiap hari, setiap pagi Tuhan turunkan mana, roti dari sorga, untuk memenuhi ratusan ribu, bahkan jutaan ribu umat Israel waktu itu. Setiap hari, tidak pernah Tuhan absen. Tidak pernah Tuhan lalai mengirimkan roti dari sorga. Itu fresh, ya. Saya memakai istilah itu fresh from the
di heaven, bukan di oven, ya. Fresh, segar dari heaven, dari sorga itu. Ya, itu bakery dari sorga. Tuhan menurunkan mana setiap hari dan cukup, bahkan berlebih. Ya, Tuhan perintahkan tidak boleh simpan. Kalau disimpan busuk, kecuali hari ke-6 lu boleh simpan. Itulah hebatnya Tuhan, ya, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, saya ingin menutup khotbah saya dengan pernyataan yang bisa jadi kekuatan bagi kita, saudaraku, menghadapi kehidupan ini, ya. Dan pakai filsafat ini baik-baik, kebenaran ini baik-baik, ya. Ketika situasi buruk, ingatlah ini tidak selamanya demikian. Maka jalanilah kehidupan dari sehari ke sehari. Ya, ketika situasi buruk, termasuk hari-hari ini ada virus corona, mungkin buruk, ya. Ingat, tidak selamanya demikian. Corona akan selesai, pasti selesai. Kapan memang tidak tahu. Tapi pasti selesai, bukan? Tidak tahu kapan. Jalani saja hidup ini dari sehari ke sehari, percayakan kepada Tuhan. Ya. Apapun ketika yang saudara hadapi, situasi buruk yang apapun saudara hadapi, masalah pekerjaan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, apapun saudara hadapi, ingat, itu tidak selamanya demikian. Pasti ada jalan keluarnya. Jalani aja hidup ini dari sehari ke sehari. Yang kedua, ketika situasi baik, sekarang kebalikannya. Kalau situasi baik, ingatlah juga, ini pun tidak selamanya demikian. Nikmati setiap momen yang indah dalam hidup ini. Saudara baik, saudara berhasil, ingat, itu pun tidak selalu demikian. Saudara sukses, saudara di atas, posisi saudara di atas, tinggi luar biasa, hebat, ingat itu pun tidak selamanya demikian. Ya, nikmati setiap momen yang indah. Itulah, saudaraku, kebenaran bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu mari kita tutup khotbah pada malam hari ini. Saya akan buat satu ringkasan demikian. Mengapa kita tidak perlu khawatir? Ada 5 alasan, sekali lagi, khawatir membuat Anda tidak bisa menikmati kehidupan ini. Yang kedua, khawatir membuang energi Anda sia-sia. Yang ketiga, khawatir adalah tanda orang yang kurang percaya. Berhentilah khawatir, karena itu sudah berarti sudah meragukan Tuhan. Ya. Khawatir, tidak perlu khawatir karena Bapa di surga tahu apa yang menjadi kekhawatiran saudara dan saya. Dan kita bisa jalani hidup ini dengan iman kepadanya dari sehari ke sehari. Ingat sekali lagi, apa yang saudara khawatirkan 90% terjadi, tidak terjadi. Mengapa saudara khawatir? Berhenti khawatir hari ini karena saudara punya Bapa di surga yang baik, yang tahu memelihara saudara dan pasti memelihara saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami punya Bapa di surga yang baik, dan hari ini kami boleh meletakkan semua kekhawatiran kami di bawah kaki-Mu, Tuhan. Dan kami mau tinggalkan itu dan gantilah dengan damai sejahtera yang daripada Engkau. Berikan kami iman bahwa Engkau Bapa di surga yang memberikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Masa depan kami tidak tahu, tapi Engkau tahu. Kami serahkan masa depan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Berkati setiap saudara yang hari-hari ini menghadapi masa-masa sulit. Tuhan, Engkau yang akan tolong dan jaga mereka, pelihara mereka, memberikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Saya kembalikan kepada saudara Simon. Bersyukur Tuhan masih mengizinkan hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan, supaya setiap daripada kami walaupun berada di dalam rumah masih bisa juga untuk diberi makanan secara rohani dan kita bisa bertumbuh. Dan saya percaya bahwa renungan firman Tuhan ini sangat benar ya. Siapa ya di dunia ini yang nggak pernah worry, merasa khawatir? Presiden Jokowi aja khawatir, mungkin di Amerika si Presiden Trump pun lagi khawatir. Semua orang mempunyai kekhawatiran. Tapi kita sebagai umat pilihan Tuhan, anak-anaknya yang telah Tuhan sucikan, mari kita belajar untuk menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sajalah yang akan menyingkirkan semua kekhawatiran ini. Kita akan memasuki
persembahan, kita persiapkan hati, karena apa yang kita miliki dalam kehidupan setiap hari-hari ini merupakan pemberian daripada Tuhan. Haruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa, jangan di masa yang kita bahagia, tetapi juga di masa-masa yang sulit. You are my all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious gift, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Seeking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Persembahan bisa dikirim melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui OVO ke nomor 0819 5988 6000 atas nama Persada King Mi. Sekali lagi saya ulangi yang ke OVO 0819 5988 6000 ataupun bisa transfer ke rekening BCA atas nama Josephine yaitu ke 864 505 8760. Sekali lagi transfer ke rekening BCA atas nama Josephine 864 505 8760. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, one more time. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau masih memperingati setiap daripada kami. Engkau masih menguatkan setiap daripada kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu kekal adanya ya Tuhan. Dunia bisa berubah, manusia bisa berubah, tapi firman-Mu itu kekal adanya. Biarlah firman itu menjadi pedoman kehidupan setiap daripada kami ya Tuhan. Ajarilah kami ya untuk selalu mencari kehendak-Mu ya Tuhan, untuk selalu mendengar suara-Mu, untuk selalu meneliti firman-Mu. Biarlah kekhawatiran itu singkir dalam kehidupan daripada kami ya Tuhan.
Persembahan yang kami berikan itu juga merupakan bagian daripada berkat-Mu yang berkelimpahan ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau telah memberikan kami makanan yang berkecukupan, pakaian yang berkecukupan, dan juga udara yang kita bisa hirup. Dan kiranya persembahan itu dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk menolong mereka membutuhkan pertolongan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Ada warta yang akan saya umumkan. Untuk persada berikutnya akan diadakan pada tanggal 27 bulan 6, yaitu 2 minggu dari hari ini, yaitu pada pukul 19.30 dan masih secara online. Oke, saya ulangi, persada berikutnya pada hari Sabtu tanggal 27 bulan 6 pukul 19.30. Jadi saya undang teman-teman semuanya untuk siapkan diri, hati, dan pikiran untuk mengikuti persekutuan ini. Ya. Untuk penutup, jadi persilakan Bapak Pendeta Uwan. Saudaraku, mari kita semua bangkit berdiri dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui akan situasi dan pergumulanmu dan kekhawatiranmu masing-masing. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang, baik yang ada di tempat ini maupun setiap orang yang di rumah yang mengikuti persekutuan online ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.